Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar suara saya? Jelas? Terdengar jelas, Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salatu wa atammu taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara tabligh akbar online yang diadakan oleh eh, Hijrah Series. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Roji. Eh, saya merupakan lulusan dari Jamiah Imam Syafi'i, S1-nya, Jamiah Imam Syafi'i di Cianjur, di mana Jamiah tersebut di bawah yayasan internasional, di mana pemiliknya adalah Syekh Hasan Hitu, salah satu ulama usul fikih internasional yang karangannya sangat banyak sekali, termasuk di bidang fikih dan usul fikih. Beliau juga sekarang sedang menulis ensiklopedia fikih yang sudah mencapai 70 sekian jilid, yang rencananya akan menjadi ratusan, 150-an jilid, insya Allah ta'ala. Dan di sana diajarkan dirasat Islamiyah. Banyak sekali pelajaran-pelajaran syariat di sana, dari fikih, nahwu, sampai balaghah dan sastra. Nah, itu untuk S1-nya. Adapun S2-nya, alhamdulillah saya juga sudah selesai di Jamiah atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan PBA, Fakultas Tarbiyah. Dengan alhamdulillah saya lulus dengan predikat Kamlot IPK 4.0, dan sekarang saya sedang mengajar sebagai dosen Mahat Ali di Mahat Ali Serambi Mekah di Padang Panjang, Sumatera Barat, dan juga mengajar di pesantrennya dan juga madrasah diniyah. Saya juga adalah seorang founder daripada kursus bahasa Arab yang namanya Asyik Arabi. Jadi kita juga punya program kursus bahasa Arab. Kalau kalian ingin mengetahuinya bisa di-tag di Instagram Asyik Arabi. Nah, mungkin segitu saja perkenalan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita ke inti acara pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi tentang pentingnya waktu dan bahaya melalaikannya. Waktu dan tempat kami persilahkan, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, afdhalus salatu wa atammu taslim على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وإخلاصا يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وهب لنا ما وهبته لأوليائك المقربين واجعلنا منهم وبهم ومعهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kami lantunkan, dan juga salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi pejuang Islam, yang menjadi pedoman atau orang yang sangat kita idolakan. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang waktu, bagaimana pentingnya waktu, dan bahaya melalaikan waktu tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah mengatakan, "Fahiya an-nafsu illam tushghilha bil haqq shaghalatka bil batil. Wa huwa al-qalb illam taskunhu mahabbatullah azza wa jal sakanahu hubbul makhluqin wala bud. Wa huwa al-lisan illam tushghilhu bil dhikr شغلك باللغو وما هو عليك ولا بد. فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها في إحدى المنزلتين. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل." Nafsuka atau dirimu, ketika dirimu itu tidak, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ketika dirimu itu tidak disibukkan dengan sesuatu yang baik, maka dirimu akan disibukkan dengan sesuatu yang buruk.
atau sesuatu yang batin. Jadi kita sebagai manusia punya dua pilihan ini. Kata beliau di akhir, "Fakhtar li nafsika ihdal khuttatain wa anzilha fi ihda al-manzilatain." Maka pilihlah, ya, kita mau sibuk dengan sesuatu yang baik atau mau tidak mau kita disibukkan dengan sesuatu yang buruk. Wal qalb in lam taskunhu mahabbatullah sakanahu mahabbatul makhluqin wala bud. Beliau juga mengatakan al-qalb, hati ini, ketika hati tersebut tidak diisi oleh hub Allah Azza wa Jal, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diisi oleh kecintaan kepada makhluk. Nah, wala bud, pasti. Wal lisan, al-lisan in lam tushghilhu bidzikr shaghal. Yang far dan paling mahal. Nah, shaghalaka bil lahu wa ma huwa 'alaika wala bud. Nah, lisan kita, ketika lisan kita tidak disibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan dia akan disibukkan dengan sesuatu yang sia-sia atau sesuatu yang tidak berguna. Nah, maka dari itu ini adalah salah satu hal yang menunjukkan betapa pentingnya waktu ini. Karena apa? Karena ketika kita tidak menyibukkan diri kita dengan sesuatu yang baik, maka mau tidak mau kita akan terjerumus waliyadzubillah kepada sesuatu yang buruk. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang waktu dan bahaya melalaikan waktu tersebut. Di sini ada beberapa pembahasan, beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah perhatian daripada syariat Islam terhadap pentingnya waktu itu sendiri. Yang kedua, bagaimana Islam itu menunjukkan bahwa waktu itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang bahaya melalaikan waktu tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dahulu nanti ketika di akhirat akan memarahi orang-orang yang kafir, yang mana orang-orang kafir tersebut tidak bisa memanfaatkan waktunya ketika berada di dunia. Yang terakhir, insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengatur waktu kita agar kita bisa memiliki waktu yang lebih berkualitas dan lebih bermanfaat, insya Allah ta'ala. Poin pertama, kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya waktu menurut syariat Islam. Waktu dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan dalam surat An-Nisa, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada orang-orang mukmin dan di waktu-waktu tertentu. Kitaban mawquta. Kita ketahui bersama bahwa sebenarnya banyak sekali kewajiban-kewajiban, banyak sekali ibadah-ibadah yang berhubungan dengan waktu. Bahkan semua taklif, ya, kira-kira semua taklif kurang lebih semua bersinggungan dengan waktu. Haji ada waktunya. Zakat ada waktunya. Zakat fitri dan lain-lain ada waktunya. Semua hal dalam Islam ini ada waktunya. Tapi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kan, yang secara eksplisit, secara terang-terangan menyebutkan kata waktu itu disandingkan pada as-salat. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kenapa? Para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa rahasia Allah Subhanahu wa taala menyandingkan waktu dengan salat itu adalah karena dengan salat kita bisa menjaga waktu kita. Dengan salat kita bisa lebih teratur dalam mengatur waktu kita. Ulama mengatakan idza wadhaba al-insanu 'ala as-salati fi awwal waqtiha wa addaha kama yanbaghi gharasat fi sulukihi khuluqa al-hifadz 'ala al-waqt wa ad-daqqa fi al-mawa'id. Ketika seseorang, kata ulama, ketika seseorang bisa membiasakan dirinya untuk sholat pada waktunya dan melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan syariat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan di dalam hatinya khuluqal hifadz 'alal waqt, atau etika atau akhlak, yang mana akhlak tersebut sesuai atau bisa menjaganya daripada waktu yang terbuang. Jadi waktunya akan menjadi teratur dan waktunya akan semakin berkualitas, seperti itu. Waddiqah fil mawa'id, dan juga orang tersebut akan teliti dalam hal janji, membuat janji. Jadi ketika membuat janji, orang zaman dahulu tidak menggunakan jam. Orang-orang zaman dulu tidak menggunakan jam. Karena apa? Memang belum ada jam ketika waktu itu.
Mereka ketika membuat janji menggunakan apa? Menggunakan waktu salat. Menggunakan waktu salat. Jadi contoh, nanti kita janjian, nanti kita ketemu setelah salat asar, nanti kita ketemu setelah salat isya, nanti kita ketemu setelah salat maghrib dan lain-lain. Itu merupakan salah satu bukti bahwa bagaimana orang-orang zaman dahulu, apalagi orang-orang Islam ya, itu sangat menjaga waktu, dan cara untuk mengatur waktu salah satunya adalah dengan menjaga salatnya. Al-Imam Sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Apakah apa itu amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Nah, jadi salat di waktu yang tepat itu merupakan salah satu cara kita untuk menjaga waktu. Dan Al-Quran juga menyebutkan sendiri dan membuat waktu dan salat itu saling beriringan, karena keduanya itu memang saling bergantung atau saling berhubungan erat. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Nah, salat pada waktunya itu akan membuat waktu kita akan semakin teratur. Nah, Allah Subhanahu wa taala, al-ulama mengatakan, Allah Subhanahu wa taala ajal min an tasrifa lahu waqtan wa yudayya' lahu waqtan. Allah Subhanahu wa taala ajal min an tasrifa lahu waqtan wa yudayya' laka waqtan. Allah Subhanahu wa taala itu sangat mulia dan tidak akan menyia-nyiakan waktu yang kamu gunakan untuknya. Tidak akan menyia-nyiakan waktu yang kamu luangkan untuknya. Kita ketika sholat, itu seakan-akan kita meluangkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya Allah tidak butuh dengan kita, tidak butuh waktu kita, tapi kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meluangkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita dengan kebaikan yang berlipat ganda. Kita pernah dengar kalau orang yang sedekah, ya, orang yang sedekah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti kamathali habbah, seperti biji ambatat sab'a sanabil yang yang tumbuh dari biji tersebut, sab'a sanabil, pohon yang memiliki 7 ranting. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap ranting memiliki 100 habbah atau 100 biji lagi. Jadi kalau dihitung berapa 700 kira-kira. Nah, 700. Wallah, tapi terakhirnya Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan balasannya kepada orang-orang yang Allah kehendaki, seperti itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi, ini untuk perkara sedekah. Kalau di ayat itu, di perkara sedekah. Apakah cuma sedekah saja? Tidak. Semua hal yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil Allah membalasnya dengan sesuatu yang lebih buruk. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik. Begitu juga waktu. Ya, ketika kita meluangkan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala, kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, kita luangkan waktu kita untuk mengikuti kajian, kita meluangkan waktu kita untuk belajar agama, insya Allah Allah akan membalas kita dengan balasan yang lebih baik. Kita dicukupkan rezekinya, kita dicukupkan, kita dibuat bahagia hatinya. Nah, Syekh Adham Al-Asimi mengatakan orang yang selalu atau ketika kita itu berdekatan selalu dengan ilmu, kita akan semakin bahagia. Tapi kalau kita jauh dengan ilmu, syaqina aktsar, kita akan merasa sangat hampa, sangat kosong. Banyak orang yang punya segalanya, tapi hampa hatinya. Kenapa? Karena tidak ada ilmu agama di sana. Tidak ada ketenangan hati di sana. Tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sangat penting ketika kita memanfaatkan waktu kita dengan hal-hal yang positif. Karena yang tadi di awal saya sampaikan, setiap orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan hal yang positif, maka ditakutkan dia akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak positif. Waliyadu billah. Nah,
Ketika kita meluangkan waktu kita, kita akan dibalas dengan kebaikan. Nah, disinilah ya terjadi atau yang disebut dengan barakah fil waqt atau waktu yang berkah. Waktu yang berkah itu apa? Ketika kita ya semua orang kan waktunya sama 24 jam. Tapi kenapa bisa sebagian orang tuh lebih sukses, sebagian orang tuh tidak sukses. Sebagian orang itu punya ilmu lebih banyak, sebagian orang tidak punya ilmu yang banyak. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka tidak memanfaatkan waktunya sesuai dengan semestinya. Jadi orang-orang yang sukses itu kenapa? Karena mereka sangat memanfaatkan waktunya. Mereka itu pelit terhadap waktunya. Al-hirs alal waqt. Mereka itu sangat menjaga waktunya. Jadi tidak membuang waktunya begitu saja. Nah, itu adalah salah satu cara untuk kita meraih kesuksesan. Dengan apa? Dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena ketika kita membuang waktu, ya kita akan ketika kita membuang waktu kita, maka kita akan menghilangkan banyak sekali kesempatan indah dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu. Imam Nawawi, ya, ini salah satu kisah barakah fil waqt. Imam Nawawi itu adalah sosok figur yang sangat terkenal. Imam Nawawi. Beliau memiliki karangan kitab yang sangat banyak sekali. Jadi kalau dihitung wallahu alam berapa. Beliau punya syarah Muslim, punya Riyadhus Shalihin, punya Minhaj, ya, Minhaj Imam Nawawi, dan sangat banyak kitab-kitab yang lain. Al-Imam Nawawi, kalau kata para ulama ya, kalau seumpamanya dihitung di harinya atau dihitung umurnya ya, kalau dihitung umurnya dan dihitung juga karangannya, itu kira-kira sehari itu beliau bisa nulis 60 halaman, 60 halaman setiap hari. Setiap hari. Kalau kita baca 60 halaman itu susah. Apalagi ngarang dengan karangan yang bagus 60 halaman satu hari. Sampai beliau itu ketika nulis itu beliau seakan-akan lupa dengan hal-hal sekitar beliau. Jadi beliau pernah waktu itu nulis, ketika nulis beliau nggak sempet ngambil makanannya, nggak sempet. Jadi ketika beliau nulis itu yang nyuapin siapa? Disuapin sama jariahnya atau budaknya. Disuapin sama budaknya. Tapi ketika itu pernah juga beliau ketika nulis, beliau bertanya, mana makanannya? Kata jariahnya atau budaknya tadi, sudah tadi Imam Nawawi, udah sudah saya suapin tadi. Oh udah ya, coba suapin lagi. Jadi sampai nggak sadar diri. Karena apa? Karena saking asyiknya dan saking fokusnya beliau ketika memanfaatkan waktunya. Beliau tidak pernah tidur di kasur. Tidur di kasur tidak pernah. Beliau tidurnya ketika ketiduran. Dan ketidurannya bukan ketiduran yang disengaja ya. Ketiduran ketika nulis, ketika duduk nulis sambil nulis, ketiduran sebentar, habis itu bangun lagi nulis lagi. Seperti itu. Seperti itu. Al-Imam Nawawi ya punya kitab, salah satu kitab fenomenalnya adalah Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin itu adalah kitab yang cetakannya paling banyak kedua setelah Al-Quran Karim. Setelah Mushaf, yang paling banyak cetakannya itu kitab Riyadhus Shalihin. Ini menunjukkan bahwa keberkahan yang Allah SWT berikan kepada Imam Nawawi, keberkahan waktu, keberkahan ilmu, dan lain-lain. Nah, ketika itu Imam Subki pernah mengunjungi Darul Hadis, tempat Imam Nawawi dahulu tinggal. Ketika itu Imam Nawawi sudah wafat. Ketika sudah wafat, ya, Imam Subki bertanya kepada orang, mana tempat nulisnya Imam Nawawi? Akhirnya ditunjukkan, itu Imam Nawawi dulu di situ tempatnya. Akhirnya apa yang dilakukan Imam Subki? Beliau menempelkan pipi beliau ke tempat duduknya Imam Nawawi dengan maksud untuk bertabarruk atau maksud untuk mengambil berkah daripada Imam Nawawi. Itu merupakan salah satu contoh keberkahan waktu. Mungkin ada yang bertanya, oh Ustadz itu kan orang zaman dulu. Kalau orang zaman sekarang seperti apa? Ada guru-guru kami ya di Syam itu. Jadi saya di Jami'ah Imam Syafi'i itu berguru dengan guru-guru dari Syam atau dari Suriah. Dan beliau-beliau juga punya guru-guru lain di Syam juga. Ada salah satu guru di Syam itu namanya Syekh Adib al-Kallas. Syekh Adib al-Kallas.
Al-Kallas itu kerjaan orangnya wah, yang kalian tahu nggak kalau ngecat harus ngecat terus dikasih putih-putih tuh. Nah, kayak gitu. Kallas namanya. Karena kurang tahu istilahnya di Indonesia. Pokoknya kayak gitu. Kalau ngecat terus kasih putih-putih, habis di semen terus kasih putih-putih. Nah, itu Kallas tuh kayak gitu. Kerjaannya seperti itu. Bisa dikatakan tukang gitu juga bisa. Beliau ketika mengerjakan pekerjaannya itu, ketika senggang, ada waktu senggang sedikit saja, beliau itu menyimpan Alfiyah Ibn Malik itu di peci beliau. Jadi kalau lagi nggak ngapa-ngapain atau nunggu temennya kayak gitu, beliau buka Alfiyah Ibn Malik, ya paling dibalikin lagi, dibuka lagi, dibalikin lagi, seperti itu sampai apal. Itu Syekh Adib Al-Kallas. Syekh Adib Al-Kallas. Ada lagi Syekh Qurayyim Rajih namanya. Syekh Qurayyim Rajih itu salah satu pemegang sanad tertinggi di dunia sekarang, Al-Quran. Syekh Qurayyim Rajih itu dulu ketika menghafal Al-Quran itu, bagaimana? Ya, salah satu cara beliau, karena beliau itu sangat, waktu itu sangat berharga bagi beliau, ya. Jadi beliau ketika zaman itu belum ada lampu yang terlalu banyak seperti sekarang. Lampu jalan mungkin baru ada. Beliau itu ngapalin Quran itu di lampu jalan. Jadi ketika jalan pulang, ada lampu, beliau ngapalin Al-Quran di situ, tutup lagi, jalan agak gelap, nunggu sampai ada lampu lagi, di bawah lampu lagi baca lagi. Terus sampai seperti itu sampai beliau menghafalkan Al-Quran dan mungkin Al-Quran. Itu Syekh Qurayyim Rajih. Ada lagi guru-guru kami juga, Syekh Muhammad Darwish. Syekh Muhammad Darwish itu sangat detail dalam masalah waktu. Jadi beliau jam segini ya jam segini. Beliau itu kalau dengan SOP-nya. Jadi kalau di Jami' Syafi'i itu guru masuk 5 menit setelah waktu dan 5 menit sebelum waktu selesai. 5 menit setelah waktu mulai dan 5 menit sebelum waktu selesai. Dan beliau tidak pernah ya sepengetahuan Al-Fakir saya sendiri tidak pernah melewati itu. Jadi kalau masuk pertama ya 5 menit setelah itu masuk ya. Karena 5 menit itu digunakan untuk anak-anak istirahat ya. Jadi beliau datang itu 5 menit setelah waktu mulai. Sebenarnya jam 8 mulai, jam 8 lebih 5 beliau mulai di situ. Keluarnya jam 9 kurang 5. Dan seperti itu terus, Syekh Muhammad terus. Guru kami Syekh Mahir juga seperti itu. Setoran, beliau itu ketika menerima setoran Al-Quran itu dari pagi sampai malam. Sampai malam. Jadi sangat penuh waktu beliau. Sampai beliau tuh susah mencari waktu untuk tidur. Waktu tidur itu susah. Beliau ketika pulang kadang tuh sering, saya udah nggak bisa ngelihat jalan rasanya. Karena saking pusingnya. Seharian full menerima setoran dan seharian full ngajar seperti itu. Guru kami juga Syekh Mar'i Rashid. Itu ketika dari kantor mau ngajar itu pasti bawa kitab. Bawa kitab dia pengen dibaca. Jadi ketika jalan itu sambil baca. Itu udah banyak sekali kitab yang dihatamkan beliau dari jalan mana dari kantor sampai kelas itu saja. Nah, itu adalah salah satu contoh orang-orang di zaman sekarang yang masih sangat mementingkan atau sangat memegang teguh waktu itu. Jadi sangat pelit dalam hal waktu. Jangan sampai waktu itu terbuang. Itu adalah pembahasan yang pertama tadi, bagaimana pentingnya waktu menurut syariat. Nah, terus yang kedua, kita harus tahu juga poin kedua bahwa waktu itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah mengatakan apa? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. As-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana banyak orang itu tertipu dengan nikmat ini. Orang melalaikannya. Apa? As-sihhah yang pertama kesehatan, wal faragh. Yang kedua apa? Al-faragh. Waktu luang. Nah, banyak orang yang menyia-nyiakan waktu luangnya, padahal banyak juga orang yang sangat susah untuk mencari waktu luang. Kita semakin tua itu akan semakin sibuk. Maka itu untuk khususnya untuk anak-anak remaja, nah, umur 16, 17, 20-an ya. Saya juga masih 20, ini nasihat juga untuk saya juga. Jangan sampai waktu luang kita itu hilang begitu saja. Kita harus selalu mengisinya dengan hal-hal yang positif. Karena yang tadi pertama jangan sampai karena nafsu kita ini atau diri kita ketika tidak disibukkan dengan sesuatu yang positif, maka akan disibukkan dengan sesuatu yang
negatif. Jadi dikurang-kurangin main yang tidak ada gunanya seperti itu. Apalagi di waktu-waktu emas. Di waktu-waktu emas sih, apalagi di waktu S1. Di waktu S1 kata guru kami, itu waktu-waktu emas seseorang. Jadi harus sangat dimanfaatkan untuk belajar ya. Untuk belajar itu sangat dimanfaatkan. Karena apa? Karena kalau waktu ini tidak kita gunakan sebaik-baik mungkin, ketika selesai dari waktu ini ya, ditakutkan nanti kita akan menyesal. Karena penyesalan ada di akhir. Banyak orang yang dulu bilang, oh saya menyesal dulu keluar dari pesantren. Saya menyesal dulu tidak betah di pesantren. Saya menyesal dulu tidak mendengarkan nasihat dari guru saya. Saya menyesal dulu tidak ikut teman saya yang pesantren, seumpamanya. Nah, penyesalan-penyesalan itu akan ada di akhir. Ya. Jadi, mumpung belum terlambat ya, kita mulai dari sekarang, kita perbaharui niat kita, agar apa? Agar kita bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak orang tertipu, banyak orang lalai, kesehatan dan waktu luang. Karena apa? Para ulama mengatakan bahwa salah satu alasan kenapa waktu luang atau waktu itu banyak dilalaikan adalah karena waktu itu ketika hilang banyak orang tidak sadar. Banyak orang yang tidak sadar ketika waktu itu hilang. Uang hilang kerasa atau tidak? Kerasa. Barang kita ada yang hilang kerasa atau tidak? Kerasa. Tapi kalau waktu hilang, apakah kita bisa merasakannya? Tidak semua orang bisa merasakannya. Tiba-tiba, sekarang udah Jumat lagi. Tiba-tiba sekarang udah Ahad lagi dan lain-lain. Yaitu kalau semuanya kita tidak memperhatikan, ya, maka ditakutkan kita akan lalai selamanya atau lalai terus, waliyadu billah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ightanim khamsan qabla khams." Ya. Manfaatkanlah 5 hal sebelum 5 hal. Jababika qabla haramik. Waktu muda kalian sebelum waktu tua kalian. Karena akan berbeda kekuatan anak yang masih muda dan kekuatan orang yang sudah tua. Walaupun mungkin semangatnya masih sama, tapi kekuatannya pasti berbeda. وصحتك قبل فراغك قبل سقمك عفوا. Kesehatan sebelum kesakitan, atau sehat kalian sebelum kalian nanti sakit. Karena kebanyakan orang kalau semakin tua, semakin nambah umur, ya semakin menurun kesehatannya. Maka manfaatkanlah sebaik-baiknya waktu kita yang masih sehat ini sebelum waktu sakit nanti. Nah, wa ghina'aka qabla faqrik. Dan manfaatkanlah kekayaan kalian sebelum kalian nanti apa? Menjadi fakir. Waliyadzubillah. Wa faraghaka qabla syughlik. Dan waktu luang kalian sebelum apa? Sebelum waktu sibuk kalian. Nah, wa hayataka qabla mautik. Dan hidup kalian sebelum mati kalian. Nah, jadi kita harus memanfaatkan sebaik-baik mungkin nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Nikmat waktu. Karena tidak semua orang ya diberikan nikmat waktu, diberikan nikmat waktu luang seperti itu. Banyak orang yang mencari-cari waktu luang karena mungkin sudah sibuk sekali dalam kehidupannya. Al-waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashal ma 'alaika yadhi'u. Ada salah satu penyair mengatakan, waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga, yang seharusnya kita jaga. Wa arahu ashal ma 'alaika yadhi'u. Tapi saya melihat waktu ini adalah sesuatu yang paling mudah kalian tinggalkan atau kalian lalaikan. Sesuatu ini sangat, satu sisi waktu itu sangat berharga, tapi satu sisi sangat mudah hilang. Jadi kita harus hati-hati ya, memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Nah, untuk yang ketiga, ya, poin yang ketiga adalah bahaya melalaikan waktu. Tadi poin kedua nikmat waktu, poin ketiga adalah bahaya melalaikan waktu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu menceritakan bagaimana keadaan orang-orang kafir ketika sudah berada di neraka. Mereka mengatakan, "Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Ya Allah, tolonglah keluarkan kami dari sini agar kami bisa beramal dengan amal yang saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Bukan
sebagaimana yang kita lakukan ketika kami di dunia. Jadi orang-orang kafir ketika sudah masuk di neraka, mereka ingin kembali ke dunia untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang orientasinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah itu bisa terjadi? Tidak bisa terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Awalam nu'ammirkum." Ini ditaknib sama Allah Subhanahu wa taala, dimarahin sama Allah. "Awalam nu'ammirkum." Bukannya Anda udah ngasih ente waktu. Bukannya Anda udah ngasih kalian kesempatan. Nah, ma yatadzakkar fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Anda udah ngasih kalian, saya sudah memberi kalian kesempatan, yang mana di kesempatan yang sama, saya juga berikan kepada orang lain, namun orang lain itu bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah, waja'akumun nadhir, dan kalian juga sudah mendapatkan orang atau menerima peringatan dari orang-orang sekitar kalian. Waja'akumun nadhir. Di akhir ayat Allah mengatakan, fazuqu fama lidzalimina min nasir. Fazuqu, maka rasakanlah nih siksaan dariku. Fama lidzalimina min nasir. Orang-orang zalim itu tidak memiliki penolong untuknya. Tidak ada penolong bagi orang-orang zalim ketika itu. Maka ini adalah salah satu hal yang sangat berbahaya, ya. Ketika kita melalaikan waktu, setiap hari kita lalai dan lain-lain, ditakutkan kita nanti akan mengatakan hal yang sama. Ya Allah, tolong kembalikan kami ke dunia agar kami bisa melakukan hal yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar wa ja'akum nadhir. Bukannya kesempatan itu sudah ada sebenarnya. Nah, maka semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu, tidak termasuk orang-orang yang lalai, dan tidak termasuk orang-orang yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Amin Allahumma amin. Inna minal khusas daya'ul furas. Al-ulama mengatakan inna minal khusas daya'ul furas. Salah satu hal yang sangat menyakitkan itu ketika kita kehilangan kesempatan. Kehilangan kesempatan. Inna minal khusas, sesuatu yang sangat menyakitkan, bikin greget gitu, atau bikin orang sangat menyesal, itu apa? Daya'ul furas. Kehilangan kesempatan. Kehilangan kesempatan. Jadi kesempatan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua orang bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Kalau semuanya ada makanan di di depan kita, ada makanan di depan kita, tapi kita tidak bisa memakan itu, bagaimana rasanya? Pasti akan sangat menyakitkan. Beda dengan orang yang di depannya tidak ada makanan sama sekali. Kalau tidak ada makanan sama sekali, ya kalau nggak makan ya nggak kenapa-kenapa ya. Tidak akan ada rasa menyesal dan lain-lain, karena tidak ada sama sekali, makanannya tidak ada. Tapi kalau orang yang disuguhkan di depannya makanan yang sangat lezat, mahal harganya, tapi tidak bisa dia memakannya, maka yang ada adalah perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan ingin memakan tapi tidak bisa memakan. Itu sangat sangat menyakitkan seperti itu. Begitu juga orang yang diberi kesempatan. Allah Subhanahu wa taala udah ngasih kesempatan kalian, diberi umur yang panjang insya Allah. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkannya secara baik, maka ditakutkan kita akan menjadi orang yang seperti tadi, orang yang tidak orang yang punya kesempatan tapi tidak bisa memanfaatkannya. Orang yang disuguhkan di depan matanya itu makanan, tapi dia tidak bisa memakannya. Itu sangat menyakitkan. Jadi kita jangan sampai, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita orang-orang yang lalai, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'ak. Al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Ketika kita tidak bisa menghunusnya atau kita tidak bisa mematahkannya, maka dia yang akan mematahkan kita. Nah, itu makalah daripada para ulama. Apalagi zaman sekarang ya, banyak hal-hal yang bisa melalaikan kita daripada waktu itu. Apalagi banyaknya sosial media. Sosial media, orang-orang barat itu menggunakan sosial media atau memanfaatkan sosial media itu lebih baik, jauh lebih baik daripada orang-orang muslim atau orang-orang mukmin. Orang-orang muslim banyak menggunakan, atau banyak orang-orang kita juga, orang-orang Indonesia, banyak yang menggunakan HP tidak sesuai dengan seharusnya.
Karena orang-orang Barat itu membuat sosial media untuk usaha mereka, kebanyakan, banyak lah seperti itu. Untuk usaha mereka, untuk bisnis dan lain-lain, untuk keperluan duniawi mereka. Nah, tapi orang-orang Muslim banyak yang terjebak dengan sosial media. Banyak yang harusnya sosial media itu bisa mempermudah kita untuk berhubungan dengan orang-orang yang jauh. Tapi banyak juga orang yang orang yang malah terbuai dengan sosial media dan tenggelam dalam sosial media sampai scroll seharian nggak terasa. Seperti itu. Hilang semua waktu-waktunya untuk sosial media yang mungkin tidak ada gunanya. Banyak scroll-scroll. Maka dari itu, sosial media juga harus kita gunakan sebaik mungkin. Kita gunakan untuk dakwah semuanya. Kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita gunakan untuk mendengarkan kajian. Kita gunakan untuk berbisnis juga bagus. Untuk Untuk kehidupan dunia kita. Ya. Seperti itu kira-kira. Jadi sosial media harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk akhirat kita juga, ya, sebelum dunia kita. Dunia juga, akhirat juga, insya Allah Ta'ala. Apalagi juga kalau di HP ya, ada game. Game, ya, itu di satu sisi memang bisa membuat orang bahagia. Tapi kita juga harus memperhatikannya. Jadi saya tidak menyalahkan gamenya itu sendiri, ya, tapi bagaimana cara kita bisa mendisiplinkan dalam penggunaan game itu sendiri. Karena apa? Karena banyak ya orang ketika sudah masuk ke game itu seakan-akan dia kecanduan game. Jadi kalau orang sudah kecanduan game, dia psikisnya berubah. Ya, anak kecil dia diajak ngobrol udah nggak hormat lagi sama yang lebih tua dan lain-lain. Diajak ngobrol orang tuanya malah orang tuanya dimarahin semuanya. Oleh ya itu adalah salah satu bahayanya game, ya. Ketika game itu tidak bisa kita atur dengan baik, tidak bisa kita gunakan sebagaimana mestinya. Sebenarnya 1 minggu kita full kerja atau 5 hari kita kerja, kita main game, kita istirahat 2 hari, tidak apa-apa. Tapi kalau sebenarnya setiap hari kita main game terus, kita pengen namatin ini Mobile Legends, kita mau namatin, kita pengen jadi level yang paling tinggi. Nah, setiap hari 5 jam, 6 jam, 7 jam, ya itu juga tidak baik. Karena apa? Karena akan banyak sekali kesempatan yang harusnya kita bisa gunakan sebaik-baiknya, tapi kita buang begitu saja karena kita memperjuangkan sesuatu yang mungkin, ya, mungkin level kebaikannya tidak atau kurang baik lah seperti itu. Walaupun mungkin ada yang bilang, nanti bisa jadi atlet, Ustaz. Jadi atlet nanti dapat duit dan lain-lain. Berapa persen sekarang yang jadi atlet? Berapa persen? Nah, jadi kalau ada sesuatu yang lebih baik, sebaiknya kita ambil itu. Ambil sesuatu yang lebih baik itu. Jangan kita rela dengan sesuatu yang kurang baik, ya, dan meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Nah, itu adalah salah satu bahayanya ketika kita melalaikan waktu. Akan banyak nanti penyesalan-penyesalan yang akan kita alami ketika kita melalaikan waktu begitu saja. Nah, kemudian yang terakhir, ya, poin terakhir adalah bagaimana caranya kita mengatur waktu kita, menjaga waktu kita agar waktu kita itu semakin bermanfaat. Yang pertama tadi mungkin saya sudah sedikit sampaikan adalah dengan menjaga sholat kita. Dengan menjaga sholat, insya Allah waktu kita juga akan dijaga. Guru kami Syekh Mar'i dulu pernah mengatakan, jagalah sholatmu maka waktumu akan dijaga. Jagalah Jumatmu maka waktu seminggumu akan dijaga. Jagalah Ramadanmu maka waktumu dalam setahun itu akan dijaga, insya Allah Ta'ala. Untuk yang kedua adalah ketika kita ingin mendisiplinkan waktu kita, mengatur waktu kita, kita harus punya target yang jelas dalam kehidupan kita. Mungkin ada sebagian orang itu yang mempunyai manajemen waktu yang sangat rumit. Semuanya jam 5 sampai jam 6 nanti saya ngapain, jam 6 sampai jam 7 saya ngapain, jam 7 sampai jam 8 saya ngapain. Itu mungkin bagus dan mungkin bisa dilakukan oleh segelintir orang, tapi banyak orang yang gagal. Banyak orang yang tidak bisa mempraktekkan hal tersebut, termasuk diri saya sendiri. Jadi kalau terlalu detail seperti itu jarang sekali orang yang bisa sukses, ya. Jarang sekali orang yang bisa melakukan sesuai dengan jadwalnya itu. Jadi kalau dari Syekh Adham Al-Asimi mengatakan bahwa kalau bisa kalian punya target secara umum.
Jadi target mingguan atau target harian atau target bulanan seperti itu. Jadi seminggu ini saya harus menguasai bab taharah dalam fikih seumpamanya. Minggu depan saya harus mempelajari nahwu dasar. Contoh kalimat dalam nahwu, tanda-tanda rafa dan lain-lain. Jadi kita mempunyai target secara umum yang mana sebenarnya dalam 1 bulan kita bisa mencapai sesuatu. Kita bisa achieve something gitu. Jadi 1 bulan atau 1 tahun nanti akan terasa bedanya. Nah, kalau kita sudah bisa punya target tersebut, kita harus komitmen dengan target tersebut agar apa? Agar target tersebut bisa tercapai. Nah, jadi setiap hari atau setiap bulan ada evaluasi kecil-kecilan untuk diri kita sendiri. Nah, untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena setidaknya kalau kita punya hadaf, kita punya target ya, kita tahu kita mau jalan kemana. Karena kalau seseorang ya tidak punya target, maka dia tidak akan fokus. Kalau dia tidak fokus, maka dia tidak akan sampai pada tujuannya. Ahli hikmah dari Arab mengatakan multafitun la yasil. Multafitun la yasil. Multafitun itu artinya orang yang nengok-nengok, orang yang la yasil, tidak akan sampai kepada tujuannya. Orang yang tidak fokus, maksudnya orang nengok-nengok. Orang yang tidak fokus tidak akan sampai kepada tujuannya. Apalagi kalau orang tidak punya tujuan sama sekali. Nah, maka dari itu kita harus punya tujuan agar hidup kita tahu kita arahnya mau kemana. Nah, gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah tips yang terakhir agar waktu kita lebih baik adalah kita memiliki circle atau teman-teman yang waktunya teratur juga, atau teman-teman yang baik. Kita punya circle positif. Yang dengan circle tersebut kita juga bisa berkembang. Jangan kita punya circle yang bawaannya maksiat aja. Kita punya circle yang bawaannya buang-buang waktu aja. Kita punya circle yang kerjaannya semuanya main game aja, nongkrong gak jelas semuanya. Nongkrong boleh, tapi jangan setiap hari, jangan terlalu lama dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu kita harus punya circle yang baik, kita harus punya teman yang baik. Imam Ibn Athaillah Sekandari mengatakan la tushab man la yumhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Nah, janganlah kalian bersahabat. Janganlah kalian berteman dengan orang yang la yumhiduka halu, yang keadaannya atau kesehariannya tidak bisa membawamu atau tidak bisa menaikkan levelmu. Level di sini dalam hal ketaatan kepada Allah dan lain-lain. Nah, khususnya pada hal ketaatan kepada Allah. La yulhiduka halu wa la yadulluka 'ala Allahi maqalu. Dan perkataannya atau lisannya tidak bisa mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang seperti ini kalau bisa jangan jadikan teman dekat. Kita berteman dengan siapa saja. Orang-orang mukmin, orang muslim semuanya itu apa? Ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi orang-orang mukmin itu semuanya bersaudara. Tapi untuk teman dekat yang kita setiap hari dengannya, ya kita sering bertemu dengannya, kita sering berhubungan dengannya, ya sebaiknya kita cari yang baik, orang yang sportif dalam hal yang baik ya, dalam hal yang baik. Insya Allah dengan itu kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Mungkin ya sebagian orang ketika dia bersama dengan circle yang lebih baik atau level kebaikan di atas mereka semuanya, mereka mungkin akan merasa canggung, mereka akan merasa minder, mereka akan merasa malu. Tidak apa-apa, paksakan saja. Kalian mungkin di awal-awal merasa malu, seumpamanya kalian nggak ikut belajar, kalian malu. Kalian nggak ikut baca kitab atau baca Quran, kalian malu. Nggak apa-apa, awal-awal mungkin terpaksa karena malu itu. Tapi lama-lama akan terbiasa, dan lama-lama kalian akan masuk ke dalam circle-nya dan menjadi bagian daripada circle tersebut. Dengan itu, insya Allah, ya, dengan itu, insya Allah kita akan bisa menjadi orang-orang yang lebih baik. Nah, ada sebagian ulama mengatakan ya, ma dakhala ahlun jannati al-jannata furada, wa ma dakhala ahlun nari nara furada. Orang-orang itu, seseorang tidak akan masuk ke dalam surga sendirian.
dan orang tidak akan masuk ke dalam neraka sendirian. Maksudnya apa? Dia akan bersama dengan circle-nya. Dia akan bersama dengan orang-orang terdekatnya. Begitu juga dengan orang-orang yang masuk neraka. Orang itu tidak akan masuk neraka sendiri. Pasti dia ngajak temannya. Pasti dia ngajak temannya. Ini sebenarnya kalau untuk masalah sohbah atau masalah circle ini harus ada apa namanya kajian khusus juga karena tidak cukup untuk sekarang dan waktu juga sudah jam 9 ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Jadi bagaimana cara kita mengatur waktu kita adalah dengan yang pertama menjaga sholat kita. Yang kedua kita harus punya target. Yang ketiga kita harus punya circle yang baik, circle yang suportif, circle yang positif seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakumullah khair Gus atas materi yang disampaikan. Insya Allah dapat kita pahami dan menjadi ladang pelajaran bagi sendiri dan keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa langsung diaktifkan mic chat. Afwan sebelumnya Gus berkenan menjawab berapa pertanyaan? Mungkin karena udah jam 9, 2 aja. Baik, silahkan bagi yang ingin bertanya bisa langsung on mic. Atas username Anon bisa langsung on mic saja. Yang sudah mengangkat tangan silahkan untuk langsung di on-kan mic-nya saja. Silahkan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin bertanya Gus, kenapa kan Nabi terakhir kita itu Nabi Muhammad, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas mengapa Nabi Isa yang diturunkan pada hari kiamat untuk membunuh Dajjal? Syukron. Pertanyaannya agak beda dengan tema ya. Maaf. Melenceng Gus, Masya Allah. Ya. Ini sedikit itu memang pernah ditanyakan juga pada Zakir Naik kan. Nabi Isa yang diutus. Kalau kenapanya itu Allah alam, Allah yang kita tahu. Nah, tapi yang perlu kita ketahui bahwa nanti Nabi Isa itu turun ke dunia ini. Ya, turunnya di mana? Turunnya di Suriah, turunnya di Syam, di Jami' Dimashq atau Jami' al-Umawi. Di situ ada semacam menara yang gitu. Jadi disitulah nanti Nabi Isa turun. Dan Nabi Isa turun itu membawa syariatnya Nabi Muhammad SAW dari TikTok. Pokoknya dari kebaca ada komen sebentar. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu ketika turun nanti membawa syariatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi status Nabi Isa ketika turun itu menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, bukan sebagai nabi lagi. Nah, jadi mungkin ada yang nanya, nanti banyak juga nanti pertanyaan lagi. Kenapa Imam Mahdi yang diutus di akhir? Kenapa nggak Nabi Muhammad dan lain-lain? Ya, kalau untuk alasan itu memang sir ilahi, ya, rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang harus kita ketahui bahwa Nabi Isa ya ketika turun itu membawa syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi status Nabi Isa bukan sebagai nabi lagi, tapi menjadi pengikut daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Oke. Ada pertanyaan lagi? Masya Oh, Allah, iya. syukron Gus. Ya, afwan. Silahkan yang ingin bertanya bisa langsung on mic saja atau bisa langsung tulis itu ada kolom chat. Silahkan atas internet bagus bisa langsung on mic saja. Baik, ini ada satu pertanyaan Gus, izin membacakannya ya. Oke. Assalamualaikum, izin bertanya. Waktu yang tepat itu maksudnya bagaimana Gus? Ini waktu yang tepat ya. Iya, pertanyaannya cuma segitu. Fahmu soal nisful ijabah katanya kan gitu. Memahami soal itu merupakan setengah daripada jawaban. Jadi ini saya belum paham soalnya seperti apa. Waktu yang tepat itu seperti apa maksudnya gimana? Mungkin bisa Mungkin dijelaskan bisa lagi untuk yang diperjelas lagi. bertanya. Mungkin bisa diperjelas lagi. Cuma kalau kita ke pertanyaan yang lain Gus. Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz mengenai target hafalan itu sendiri. Ustadz, apakah ada doa atau amalan agar cepat hafalannya Ustadz? Dan juga waktu yang tepat untuk hafalan itu kapan Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau target dan lain-lain itu memang kembali ke individu masing-masing ya. Kuatnya seperti apa? Karena setiap orang itu memiliki kekuatan hafalan yang berbeda-beda. Kalau Al-Fakir dulu ketika atau banyak juga teman-teman saya dulu ketika di Jami'ah Imam Syafi'i itu setorannya 2 kali atau 3 kali dalam sehari dan satu setoran itu 1 halaman itu untuk hafalannya ya, untuk hafalannya. Kalau murojaah seminggu sekali ada majelis untuk murojaah semua semua ada majelis untuk murojaah seperti itu. Untuk apa namanya, untuk itu untuk target tadi, untuk target. Untuk amalan dan lain-lain mungkin eh, diperbanyak doa saja. Walaupun sebenarnya ada beberapa amalan, cuman kalau dulu Al-Fakir sendiri tidak terlalu mendawamkan doa-doa tersebut. Ya, doanya spesifik aja langsung gitu. Ya Allahumma ja'al Al-Quran rabi'a qulubina wa nura sudurina dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk waktu yang tepat atau waktu yang eh, enak ya atau nyaman untuk hafalan memang kebanyakan itu di waktu subuh, sebelum subuh atau setelah subuh. Pokoknya waktu-waktu subuh ya. Karena itu merupakan waktu yang mana di situ banyak sekali diturunkan berkah. Waktu barakah kalau guru-guru kami mengatakan waktu barakah. Waktu di mana keberkahan Allah SWT ditumpahkan gitu. Maka waktu habis subuh atau sebelum subuh itu sangat baik untuk untuk menghafal. Dan juga kalau khususnya Al-Quran bisa juga ketika sholat-sholat sunnah itu sekalian ngafalin. Sekalian murojaah, sekalian murojaah itu ketika sholat-sholat sunnah. Itu kira-kira jawaban dari saya. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, apakah boleh kita lanjutkan ke WA Ustadz atau ke Instagram? Boleh nanti.
Masya Allah, syukron jazakumullah khair kepada Gus Rodi yang sudah mau menjawab semua pertanyaan dari member. Semoga apa yang Gus sampaikan dapat kita pahami dan insya Allah menjadi ladang pahala jariah bagi Gus sendiri dan keluarga. Kita telah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada salah dalam perkataan dan saya menyerahkan kepada Gus Roji untuk menutup kajian pada malam hari ini dan memimpin doa. Tutup kajian pada malam hari ini dengan doa. Kita doa dulu, nanti setelah doa kita baca doa kafaratul majlis insyaallah ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wala minna wala ma'ana shaqiyan wala matrudan wala mahruma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban وعمرا طويلا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.